Ceritanya kita sama-sama di mobil, perjalanan pulang, dan kita berdua sama-sama diem. Kita tahu hubungan ini akan berakhir. Aku ngerasa aku capek, udah maksa dia untuk ngomong, tapi dia nggak bisa, dia diem terus. Ya udahlah, kayaknya emang rasa yang tak akan kembali, dan semua janji-janji manis kita harus kubur sampai mati gitu loh. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini juga kedatangan Nadia, Bernadia. Apa kabar sih Bernadia? Baik, Kak Nadia. Sama Nadia ya? Oh baik ya. Lagi galau atau enggak sih? Karena baju kan hitam-hitam nih. Galau. Tapi kayak gini. Galau. Jadi sebenarnya galau atau enggak nih? Mau ngikutin mood albumnya galau sih, kalau kalau- ngikutin mood albumnya. Kan Bernadia udah sering banget nih ke Brilio. Kalau Bernadia ke Brilio ini pasti ada sesuatu yang baru. Boleh di-spill nggak sih yang baru tuh apa? Yang baru, album aku. Album baru nih. Yes, aku ada album baru. Boleh di-spill nggak sih album barunya tuh judulnya apa sih? Jadi judul album baru aku adalah Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Kan kamu ada single baru juga, sekarang ada album baru juga nih. Aku pengen tahu kenapa sih judulnya tuh, judul albumnya itu? Karena kurang lebih isi lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang kutulis pada saat, menurutku waktu itu berat ya. Dan apa isi albumnya itu lagu-lagunya rata-rata depresif gitu loh. Enggak sih, kayak ya pokoknya menyedihkan lah. Dan lagu focus tracknya itu Sialnya, yang merupakan rangkuman juga keseluruhannya, yaitu mau nggak mau seberat apapun hidup itu harus tetap berjalan, sialnya. Dan di track terakhir itu judulnya kebalikannya, untungnya hidup harus tetap berjalan. Jadi satu album itu adalah rangkaian cerita dari mulai aku ngerasa sialnya hidup harus tetap berjalan sampai akhirnya aku ngerasa oh untungnya hidup itu tetap berjalan kayak gitu. Berarti tuh kamu lagi ngerasa depresif banget pas nulisnya? Ngerasanya? Enggak. Enggak. Oh enggak, lagi biasa aja tuh. Bisa aja. Terus kan kamu di sini tuh Kak Petra sama Kak Randy Pandugo juga terlibat nih di album ini. Boleh ceritain gak sih Kak Randy sama Kak Petra tuh terlibatnya di apa di album ini? Jadi Mas Randy dan Kak Petra itu sama-sama produser di album ini. Jadi 4 lagu diproduseri Mas Randy Pandugo, 4 lagu sisanya diproduseri Petra Sihombing, dan jadi ada 8 lagu kan totalnya. 3 lagu aku benar-benar pure nulis sendiri, yang 2 lagu lainnya itu aku udah nulis udah hampir selesai, terus dibantu karena aku kekurangan nada dan beberapa lirik dibantu Mas Randy, dan 3 lagunya ini juga kalau Kak Petra bantu dari segi nada aja. Oh tapi ada 1 lagu yang Kak Petra juga ikut, kayaknya liriknya lucu deh kalau kayak gini ya. Jadi mereka juga bantuin buat nadanya segala macamnya. Terus apa tuh Kak pas di 1 lagu yang Kak Petra tambahin liriknya itu? Kak Petra ada nambahin lirik di lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Jadi aku datang ke pas hari workshop itu aku datang ke Petra pada saat lagunya itu kayaknya baru jadi verse sama chorus dan oh ya itu aja. Terus aku bilang sama Kak Petra verse 2 dong, apa ya gimana ya? Terus dia bilang kayak gini aja nadanya, nah. Terus habis itu aku bilang oke aku balik besok, aku cari liriknya dulu. Terus aku bilang Kak Petra aku cuma nemunya kayak gini dan aku nggak puas, kayak terus akhirnya diganti kayak 2 baris gitu, dia ganti gitu. Oh jadi 2 baris itu dari Kak Petra. Kayaknya. Apa sih yang awalnya apa tuh liriknya? Yang ditambahin Kak Petra. Ingat nggak? Jadi tuh kayaknya pertamanya tuh aku bikinnya kayak gini. Ada satu waktu hal buruk datang berturut-turut, semua yang tinggal juga yang hilang. Terus masih kosong. Terus sama Kak Petra diganti pertamanya jadi ada waktu-waktu hal buruk datang berturut-turut, semua yang tinggal juga yang hilang.
seberapapun absurdnya pasti ada makna gitu. Wow, aku tuh terpukau loh sama suara Bernadia. Walaupun namanya sama-sama Nadia, suara dia bagus, suara saya sih. Masa sih? Enggak, suara aku jelek, fals banget. Hah? Coba. Lagu aku, ayo dong masukkan Nadia. Kita udah kenal lama loh. Ayo lagu aku. Jangan-jangan nanti pada bubar nih orang-orang di sini. Enggak. Terus kamu kan pengalaman kamu kerja bareng sama Kak Petra tuh pas di Bali tuh. Ada cerita menarik gak sih pas pembuatan lagu? Langsung gitu mukanya. Berarti ada nih. Jadi kan aku workshop itu khusus ke Bali, ke Ubud selama 6 hari hanya untuk menyelesaikan album ini kan. Berarti kamu benar-benar mendalami banget ya, kamu sampai ke Bali, ke Ubud. Niat banget ya, kita mengejar Petra Sihombing. Berarti kamu ngejar Kak Petra ke sana? Iya, karena kan beliau tinggal di sana kan. Terus ya udah di sana dan aku entah kenapa nggak pernah cocok sama lingkungan yang alam banget gitu loh. Oh, malah kamu justru nggak terlalu kurang cocok gitu loh, karena aku agak ribet, aku gampang banget digigit serangga dan langsung merah-merah, reaksinya berlebihan. Iya. Terus banyak sekali, aku takut unggas, takut banget sama unggas dan di situ banyak bebek. Tahu gak? Jadi aku kesana sama bos aku sama ada satu putri orang kantor, terus kita kalau setiap perjalanan itu kan ke sawah kan, full sawah. Iya, Villaku, rumah Kak Petra itu sawah. Apalagi di Ubud kan, pasti banyak banget sawah. Terus aku dari resepsionis ke villanya itu diantarnya pakai apa sih namanya? Bukan mobil. Mobil bagi ya. Bagi mobil ya. Golf gitu. Apa? Terus ada bebek banyak di belakang. Terus aku teriak gitu di videoin. Oh iya. Mana videonya banget nggak? Ada di vlog aku. Nggak ada. Terus pokoknya gitulah. Terus kamarnya atapnya kebuka. Oh, semi outdoor gitu. Jadi bener-bener aku buka baju ada kepiknya, aku merah-merah semua, muka aku ini merah-merah gitu. Berarti perjuangan juga ya kamu pas lagi di sana ya? Dengan bebek-bebek dan serangga itu. Kayak ya udahlah, aku mau gimana lagi gitu. Berarti cerita menariknya itu tuh pas kamu di Bali. Iya. Tapi sisanya menyenangkan sih bekerja dengan Kak Petra. Jenius banget Kak Petra. Untuk single baru ini yang ada di album ini kan vibes-nya tuh sama nggak sih sama yang sebelumnya apa beda? Nah, kalau secara vibes itu gimana ya? Beda. Jadi dia sama itu dalam hal penulisan lirik tetap sama karena tetap aku yang nulis kan. Jadi pasti nggak akan hilang sepenuhnya unsur yang identik dengan akunya. Tapi aku tuh sengaja membawa ini semuanya moodnya ke arah yang lebih gelap gitu loh. Jadi kayak Bernadia tapi darker. Iya gitu. Sih benar-benar. Karena sebelumnya juga kamu kan beda lah gitu album-albumnya. Beda. Dari judulnya aja album kali ini tuh beda gitu. Berarti vibes-nya tuh beda. Vibes-nya sama ya? Vibes-nya beda. Berarti beda vibes-nya. Vibes-nya beda. Tapi tetap aku gitu, tetap Bernadia. Style-nya Bernadia, tapi vibes-nya beda gitu. Dan lebih banyak kayak misalnya kalau di mini album aku cuman gitar dan piano, di sini tuh udah mulai ada drumnya dikit. Iya. Terus kayak kalau enggak beda lah pokoknya, ada bassnya agak lebih kedengeran. Kalau di yang lama kan bener-bener ya udah sangat minimalis semuanya, sangat rasanya tuh kayak lebih bentah tapi lebih polos tapi lebih jujur gitu loh. Oh iya, betul. Sama tadi aku balik lagi kan kamu itu takut gak terlalu cocok lah sama alam ya. Tapi cover foto kamu itu kan kayak di alam-alam gitu. Itu gimana tuh pas proses fotonya? Itu nggak alam banget sih. Oh itu nggak alam banget? Iya, nggak yang beneran alam, itu kan emang tempat wisata kan. Iya. Ubud juga tempat wisata. Gimana ya? Kan kalau Ubud tempat wisatanya Ubudnya bukan sawahnya. Iya. Ini tuh emang taman. Oh emang di taman. Emang di taman, terus ada batu gede gitu. Ini ngomongin yang di mananya? Yang cover foto. Iya di taman terus kan yang di
sungai. Nah, Iya sungai kan itu ada agak susah sih. sungai, ada batu. Sungai aku masih nggak apa-apa sih karena mentok ada ikan paling. Tantangannya sih waktu photoshoot itu dingin Pas di sana dingin. pagi kan, jam 6 pagi. gitu. Jam 6 jam 7 dingin dan aku pakai yang agak kebuka gitu Iya. kan. Aduh, dingin banget. Terus jalannya kan misalnya fotonya di sini tuh turun banget gini, terus sungai. Aku kesananya harus lewat batu-batu gitu terus licin kan. Iya betul pasti. Itu sih. Tapi nggak menyeramkan binatangnya. Untung nggak menyeramkan ya. Kalau ada bebek aku teriak sih, aku nggak mau, aku nangis. Waktu itu, ini fun fact juga, waktu aku syuting visualizer, lirik video yang lagu Berlari, ada salah satu tracknya judulnya Berlari. Di rumah tempat kita syuting itu, ada pelihara ayam banyak. Oh. Aku udah bilang kan, ini pasti dikurungin kan pas aku ini. Iya pasti dikurungin. Pas aku take ke arah situ kan, jadi ini tempat aku mulai jalan ke sana ke kamera di sana. Ayam-ayamnya tuh di sini. Pas aku udah mulai mendekat aku lari kan. Beneran ayam-ayam itu ke arah aku gitu loh. Ada videonya kalau itu aku nggak punya. Raka ada nggak sih Raka? Pokoknya aku teriak gitu kayak ada nggak sih? Di YouTube. Oh ya di YouTube ada. Oh, di YouTube aku ada. bener-bener lari yang kayak stop itu usir. Terus di cover foto itu kan kamu juga pakai baju hitam tuh. Maknanya apa sih? Ada makna tersendiri nggak? Ada. Iya, kalau dengar lagu aku yang jadi ada 1-2 track yang udah rilis sebelum albumnya keluar. Jadi kayak pre-release single. Terus habis itu ada yang paling pertama keluar adalah Kata Mereka Ini Berlebihan. Yang di dalamnya ada lirik, ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah kusentuh lagi sejak hari itu kau bilang warna gelap membosankan. Nah, terus maknanya untuk lagu itu ya? Iya, maknanya untuk lagu itu. Jadi di lagunya adalah aku melakukan hal-hal yang aku mengubah penampilanku. Aku nggak pernah kuncir rambut lagi karena kamu suka aku diurai. Terus aku nggak pernah pakai baju hitam lagi karena kamu suka warna cerah. Nah, di covernya aku melakukan hal yang kebalikannya karena nunjukin kalau enggak, aku udah nggak ngikutin kata orang lagi gitu. Tapi apa memang ada yang bilang kamu? Enggak. Nggak ada. Kirain kan ada inspirasi, akhirnya keluarlah lirik itu, kata-kata itu. Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi kayak spontan. Ya paling kan pernah nggak sih, maksudnya suka sama orang pasti kan kita sebisa mungkin dia punya kriteria dan tipe ideal, kita pasti ngikutin gitu. Padahal dia juga kayak nggak yang memaksa gitu, dia cuma kayak ngomong, kayaknya kamu lebih bagus gini deh. Oh iya, jadinya aku akan gitu terus gitu. Makanya buktinya sekarang kamu juga pakai baju hitam hari ini kan? Karena dia suka aku pakai baju cerah, jadi aku pakai baju hitam. Terus dari album kamu sendiri nih sekarang nih, yang jadi favorit kamu banget tuh ada nggak sih? Ada lagunya. Dan ada nggak sih satu lagu yang kamu tuh susah atau sampai mentok gitu? Jadi track favorit aku personally itu ada 2. Judulnya Kita Kubur Sampai Mati sama Berlari. Karena liriknya bagus. Menurut aku kayak aku amazed gitu, keren ya, amazed karena aku bisa nemuin itu, kayak jarang aku bisa nemuin lirik yang seperti ini gitu. Terus bagian favorit mana sih kamu dari lirik itu yang kamu suka? Kalau Kita Kubur Sampai Mati itu ada lirik seperti ini. Entah lebih dingin mana hatimu atau penyejuk udara gitu. Kayak jadi ceritanya itu benar-benar ngegambarin kan latarnya lagunya itu ceritanya kita sama-sama di mobil perjalanan pulang dan kita berdua sama-sama diem, kita tahu hubungan ini akan berakhir. Aku ngerasa aku capek udah maksa dia untuk ngomong tapi dia nggak bisa, dia diem terus. Ya udahlah, kayaknya emang rasa yang tak akan kembali dan semua janji-janji manis kita harus kubur sampai mati gitu loh, kayak udah sama-sama tahu. Jadi pas aku nemuin perumpamaan itu bener-bener kayak entah lebih dingin mana hatimu atau penyejuk udara di AC ini, di mobil ini gitu loh. Tapi Bernadya tuh kalau emang bikin lirik lagu tuh bener-bener kayak gak disangka-sangka gitu loh, gak disangka-sangka tapi liriknya tuh dalam banget gitu loh. Thank you. Nah itu tuh kamu gimana sih, misalnya kamu lagi happy nih, terus kamu harus bikin lirik sedip itu gitu, mood kamu ngebangun moodnya tuh gimana sih, ada struggle-nya gak? Aku gak pernah happy. Gak pernah happy? Aku orangnya mellow banget, maksudnya melankolis banget.
semelankolis itu. Cuman pas waktu di album ini kan bener-bener liriknya banyak yang deep banget ya gitu. Jadi kamu tuh gimana sih bikin mood sedih untuk bikin lirik lagu ini? Mudah, karena aku nggak pernah happy. Aku happy, tapi kalau aku nggak pernah yang kayak happy terus aku bikin lagu. Tapi kayak mau gimana pun suasana hatiku, kalau untuk aku tuangkan dalam sebuah lagu tuh entah kenapa pasti selalu mudah untuk membuat yang sangat sedih gitu loh. Oh, jadi kamu maksudnya emang udah karena kamu melankolis dan perasa itu, jadi emang perasaan itu udah ada aja dengan sendirinya. Gak dengan sendirinya sih. Oh, nggak dengan Terus apa dong? Aku banyak referensi gitu, misalnya aku nonton film. Aku fun fact, aku suka banget film sad ending. Kamu suka film sad ending? Pasti nangis dong nontonnya. Nah, kadang-kadang ada sad ending tapi nggak bikin aku nangis tuh kurang. Justru orang pengen happy ending. Justru ini kamu selalu kalau hidup aku pengen happy ending, tapi kalau film tuh entah kenapa kalau sad ending tuh selalu lebih membekas gitu loh, lebih kayak aku akan inget terus film ini gitu loh. Oh, jadi kamu tuh juga film tuh jadi kamu jadiin referensi gitu ya untuk bikin mood kamu sedih gitu ya. Tapi kamu pernah nggak sih ada struggle kayak aduh nggak bisa ngelanjutin nih gitu, kayak misalnya udah setengah nggak bisa ngelanjutin? Oh, sering banget. Terus gimana tuh? Ya udah nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin? Nggak. Banyak lagu yang akhirnya terlantar ya, karena bener-bener nggak bisa ngelanjutin aku. Tapi kalau aku bener-bener misalnya aku suka banget nih lagu, aku ingin ini di albumku tapi aku nggak bisa lanjutin, aku kasih ke produser kayak tolong dong bantuin. Mereka sangat kayak seneng bisa bantu sih kayaknya. Tapi waktu itu termasuk yang Kita Kubur ini, aku datang ke Mas Randy, lagunya itu belum lengkap. Aku bikinnya hari H itu, karena lagu aku. Oh, itu hari H? Iya, pas workshop, hari H workshop paginya aku bikin. Karena itu lagu terakhir yang aku garap, karena aku udah mentok nggak ada lagu lagi. Udah aku bikin cepet-cepet pagi itu, baru jadi verse sama lirik chorus. Oke, Mas Randy tolong cariin nada chorus dan nada chorusnya dong. Ya udah, terus dia bantu. Nah, by the way yang nemu kata Kita Kubur Sampai Mati itu, yang nemu kalimat itu Randy Pandugo. Shout out. Keren banget Randy Pandugo. Buat Kak Randy. Tapi kan kamu itu tuh di hari H pagi-pagi gitu kan. Itu Belum kan mandi. pasti belum mandi juga. Bikin lirik tuh kan gak segampang itu ya gitu. Apa sih yang tiba-tiba kamu dalam pikiran kamu langsung bisa bikin di hari H itu? Keren banget sih. Apa ya? Gak tau, pas itu aku lagi di kamar mandi. Entah lagi ngapain ya. Kamar mandi suka banyak inspirasi ya. Bener. Karena kalau kamu mau kayak iseng-iseng nyanyi, humming-humming itu nadanya kayak didukung gitu, karena ruangannya kan lebih kayak jadinya bagus nih kayaknya. Pas aku rekam ternyata jelek. Tapi pas nyanyi tuh bagus di kamar mandi. Waktu itu tuh kan lagunya tuh kayak gini. Hening sepanjang perjalanan pulang. Terus nah ini ketemu liriknya dulu, terus oke. Hening sepanjang perjalanan pulang. Gimana nadanya? Sepanjang perjalanan pulang. Ya udah. Berarti kamu lirik dulu baru kamu tuh cari nadanya gitu ya. Seringnya begitu. Oke. Terus ada pesan gak sih Bernadia buat Bersenadia yang setia menemani kamu dari single-single pertama? Kayak aku tuh menemani Bernadia pertama kali kita ketemu ke awal-awal kamu ya. Awal banget. Iya, pertama kali banget. Pas apa mungkin rilis kan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Cepet banget ya. Nggak kerasa. Terus sekarang ada single-single baru dan akhirnya sampai ada album tuh. Pesan-pesan buat Bersenadia nih yang setia nemenin kamu dari awal sampai sekarang. Ya, aku sangat beruntung memiliki mereka, Bersenadia. Terus aku akan ikut sedih kalau mereka bisa relate sama lagu-lagu aku. Justru kamu sedih kalau mereka relate sama lagu kamu. Bukannya kamu happy dong, lagu aku relate nih sama Bersenadia. Kalau udah terlanjur ya udahlah, kayak semoga apa yang selama ini kamu nggak bisa utarakan bisa terwakilkan di lagu-laguku ini. Tapi kalau belum, terus nanti suatu saat kamu relate tuh semoga enggak ya. Semoga lagu ini akan selamanya bisa didengarkan kalian semua menggunakan telinga bukan dengan hati. Tuh dia ngomong aja tuh kata-katanya bermakna gitu ya.
buat Sobri, makasih udah nonton, dan Bernadia makasih udah gak bosan-bosan main kesini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channelnya Brilio. Dan album baru Bernadia udah bisa didengerin di mana aja? Di semua digital streaming platforms, terus bisa lihat video liriknya di YouTube. Oke, bye-bye.